Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Aulia Putri. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas loh. Lalu, apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Pada proses pernapasan ini termasuk proses yang tanpa kita sadari loh, atau berjalan secara otomatis. Pada proses pernapasan ini tidak terjadi hanya pada manusia saja, melainkan juga pada hewan. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Sistem pernapasan itu adalah suatu sistem yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada manusia dan hewan. Sistem pernapasan juga membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Seperti yang sudah tersampaikan di awal, di sini saya akan membahas dua sistem pernapasan, yaitu yang pertama, sistem pernapasan pada manusia, dan yang kedua, sistem pernapasan pada hewan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas dengan menghirup udara O2 atau oksigen dan mengeluarkan kembali udara gas CO2 atau karbon dioksida. Proses pernapasan tersebut berlangsung secara otomatis dan terus-menerus. Berikut ini organ-organ yang berperan dalam proses pernapasan pada manusia. Yaitu yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ terluar tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Udara yang masuk ke paru-paru melalui rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke tubuh. Rongga hidung juga berfungsi untuk menghangatkan dan mengatur kelembapan udara yang masuk ke paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing pada udara. Yang kedua ada tenggorokan atau faring. Tenggorokan adalah bagian dari sistem pernapasan yang terhubung pada rongga hidung. Dengan kata lain, tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung, kemudian dilanjutkan ke pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Tenggorokan berperan sebagai jalan bagi udara untuk mencapai paru-paru. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara dari faring ke trakea. Laring juga berfungsi sebagai jalan udara pernapasan dan mencegah benda asing masuk ke saluran pernapasan. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Kemudian, yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Trakea merupakan penghubung antara laring dan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Trakea berbentuk seperti pipa. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluarnya dari paru-paru.
Yang kelima, ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus hampir mirip dengan trakea, yaitu tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Akan tetapi, bronkus terdiri dari dua cabang, yang di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Yang keenam, ada anak cabang batang tenggorokan atau bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Dalam sistem pernapasan, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam proses pernapasan pada manusia, itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Inspirasi yaitu proses masuknya udara dari rongga hidung hingga ke dalam paru-paru. Dan ekspirasi yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Dalam mekanisme pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pernapasan dada. Dalam pernapasan dada, pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur, sehingga tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Dalam pernapasan perut, pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, setelah kita masuk pada materi pertama yaitu sistem pernapasan pada manusia, sekarang kita masuk ke dalam materi kedua yaitu sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Berikut akan dijelaskan macam-macam sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada hewan dengan alat pernapasan paru-paru. A. Mamalia. Hewan mamalia dikenal sebagai hewan menyusui. Pernapasan dari hewan mamalia terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan juga paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi suatu penyerapan oksigen, sedangkan untuk gas karbon dioksida dan uap air akan dihembuskan keluar lewat hidung. Lalu, apa saja contoh hewan mamalia itu? Contoh hewan mamalia diantaranya yaitu seperti kuda, gajah, kambing, harimau, kelelawar, dan kera. Kemudian, setelah hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru, ada burung. Burung. Hewan ini mempunyai alat pernapasan yang terdiri dari hidung,
batang tenggorokan, dan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara, yang dimana pundi-pundi udara tersebut akan membantu pernapasan burung pada waktu burung terbang. Kemudian, setelah hewan mamalia dan burung yang bernapas dengan paru-paru, ada hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Selain itu juga, katak bernafas memakai selaput rongga mulut untuk mengikat oksigen. Dan yang terakhir, hewan yang bernapas dengan paru-paru ada yang berjenis reptil. Alat pernapasan reptil terdiri dari hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Pada bagian paru-paru terjadi penyerapan gas oksigen serta terjadi proses pengeluaran gas karbon dioksida dan uap air. Cara pernapasan reptil yaitu udara dihirup lewat hidung. Udara lalu disalurkan oleh batang tenggorokan dan diteruskan ke cabang batang tenggorokan menuju paru-paru. Setelah hewan dengan pernapasan paru-paru, yang kedua, hewan dengan alat pernapasan trakea. Hewan yang bernapas dengan trakea merupakan serangga, seperti halnya pada belalang, jangkrik, kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, rayap, dan lalat. Trakea merupakan lubang-lubang halus yang terdapat pada antar ruas badan serangga. Dengan adanya gerakan otot yang teratur dan aktif, maka udara akan bergerak masuk ke dalam tubuh serangga lewat trakea. Setelah itu, yang ketiga ada hewan dengan alat pernapasan kulit. Cacing merupakan contoh hewan yang bernapas dengan kulit. Cacing tidak mempunyai organ pernapasan secara khusus. Cacing tanah bernafas dengan menggunakan kulit. Supaya pernapasan melalui kulit bisa terus berlangsung, maka kulitnya harus selalu dalam kondisi yang basah. Oleh sebab itu, cacing senang pada tempat yang lembab atau basah sebagai tempat hidupnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada hewan dengan alat pernapasan insang. Insang merupakan alat pernapasan ikan yang hidup di dalam air. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di dalam air. Adapun bagian-bagian insang yaitu terdiri dari 3 bagian, antara lain yang pertama ada rigi-rigi, yang kedua ada lembaran-lembaran insang, dan yang ketiga ada lengkung insang. Oke, cukup sekian materi tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.